Dengan saya, Firda Mutia Hanifah, dan saya Sifat Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua tokoh Islam, yaitu yang pertama Syekh Khalil Bangkalan dan yang kedua adalah Harun Ar-Rasyid. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Baik, kita akan mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Kak, boleh ceritakan sedikit tentang biografi beliau? Oke, Syekh Khalil Bangkalan sendiri, beliau itu sosok karismatik dari Pulau Madura. Beliau sendiri juga lahir di Madura pada tanggal 7 Januari tahun 1820. Oh gitu. Ya. Terus bagaimana latar belakang beliau, baik dari sisi ayahnya maupun ibunya? Ya, dari latar belakang sendiri, beliau mempunyai keluarga yang begitu agamis, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Bahkan ada sumber yang menerangkan bahwa silsilah beliau itu sampai kepada Sunan Gunung Jati, salah satu wali dari Jawa Barat. Biasanya kalau seorang ulama itu punya suatu gelar tersendiri. Jadi gelarnya untuk seorang Kiai Khalil itu apa ya? Jadi gelar ya, kalau berdasarkan yang sudah saya baca, sumber yang sudah saya dapatkan, beliau sendiri memiliki gelar Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jali Al-Syafi'i. Bahkan masyarakat sekitar biasa memanggilnya dengan sebutan Syekh Khalil Bangkalan, begitu. Karena beliau memiliki cakupan ilmu yang sangat luas. Wah, berarti sebutan Syekh itu atau julukan Syekh itu diberikan kepada seseorang yang memiliki ilmu yang begitu luas seperti Syekh Khalil sendiri. Aku mau tanya lagi nih, bagaimana perjalanan beliau ketika ia mencari ilmu sampai ia itu bisa menjadi sosok ulama besar di tanah Jawa? Baiklah, berarti kita ceritakan tentang riwayat pendidikannya sendiri ya. Beliau sudah memiliki keistimewaan dengan haus akan ilmu. Terbukti dengan beliau yang sudah menjadi hafizul Quran sejak usia dini, begitu juga dengan hafal dengan 1002 nadam alfiah yang kemarin. Wah, keren sekali, padahal nadam itu sangat banyak, 1002. Alhamdulillah, begitulah jika orang tua kita mampu memberikan pendidikan sejak dini dengan mutu yang sangat berkualitas. Mungkin juga ketat juga ya, kalau orang-orang zaman dulu pasti keras ya. Karena sudah dirasa cukup orang tuanya memberikan pendidikan dini untuk Mbah Khalil, maka mereka memutuskan untuk mengirim beliau ke beberapa ponpes di Jawa. Di mana sajakah ponpes yang ia singgahi? Ya. Untuk yang pertama, beliau singgah di Ponpes Langitan, Tuban, asuhan dari Kiai Muhammad Nur. Kemudian dari Langitan, dia pindah ke Ponpes Sangahan, Bangil, Pasuruan tepatnya, terus dilanjutkan ke Ponpes Kebon Candi. Selama di Kebon Candi itu, beliau juga bolak-balik untuk berguru kepada Simbah Kiai Nur Hasan dari Ponpes Sidogiri. Kamu tahu nggak? Ternyata Syekh Khalil ini punya peran yang sangat penting dalam pendirian Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia itu. Ya. Apakah perannya tersebut? Jadi berawal dari kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu dilanda kebimbangan yang sangat luar biasa untuk beliau mendirikan Nahdlatul Ulama atau enggak. Karena sejujurnya hal itu adalah amanah yang besar yang harus beliau ampu untuk kedepannya. Terus bagaimana? Setelah itu, karena Syekh Khalil itu mampu merasakan apa yang dirasakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ikut merasakan ternyata muridnya sedang dilanda bingung seperti itu. Lalu bagaimanakah cara Syekh Khalil Bangkalan untuk menenteramkan suasana hati Kiai Haji Hasyim Asy'ari supaya bisa mendirikan organisasi tersebut? Jadi saya juga lupa cerita, ternyata Syekh Khalil ini juga merupakan guru dari para ulama di Indonesia, terutama Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Setelah beliau tahu apa yang dirasakan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya beliau mengutus Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk datang atau rawuh sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan satu tongkat dan memesankan untuk dibacakan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari Quran Surat Thaha ayat 17 sampai 23. Katanya pada suatu buku yang pernah saya baca, kalau Kiai siapa tadi yang datang ke Kiai Hasyim? Kiai As'ad
Fuad Syamsul Arifin. Nah itu datang sampai 2 kali. Ya, Benar apa enggak? ya betul. Terus yang kedua kalinya ini beliau diutus untuk mengantarkan sebuah tasbih dan amalan yang berbunyi ya Jabbar ya Qahar. Nah, setelah itu, setelah beliau mendapat pesan yang kedua dari dari Syekh Khalil, lah Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa sudah mendapat ridho gurunya, dan di situ pula dia sudah memantapkan hatinya gitu. untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang kedepannya akan berguna untuk umat dan bangsa. Oh iya kak, aku tuh pernah dengar dari beberapa narasumber bahwa Syekh Khalil Bangkalan itu adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam mengarang beberapa kitab. Apakah itu benar atau bagaimanakah cerita lengkapnya? Ya, alhamdulillah benar sekali. Beliau ini seorang yang produktif dalam menyusun kitab-kitab yang berguna ya sampai sekarang. Ya, di antaranya ada kitab Silah fi Bayanikah, kitab Terjemah Alfiyah Ibnu Malik, kitab Asmaul Husna, terus Ijazah Barzakhiyah, terus ada juga Takrirat ala Mandumah Nuzatid Tulab. Wah ternyata banyak sekali ya karya-karyanya, bahkan masih bermanfaat sampai sekarang. Terus kamu tahu nggak itu loh Istighosah yang kita baca di pondok? Ya itu. Nah, itu juga disusun oleh beliau Syekh Khalil Bangkalan. Nah, ternyata kita juga mengamalkan apa yang diamalkan oleh Syekh Khalil. Apa yang ditulis, ya. Karyanya bisa berguna untuk kita sendiri, para santri. Satu pertanyaan terakhir buat kamu. Kapankah Syekh Khalil Bangkalan wafat dan di manakah beliau dimakamkan? Ya, beliau sendiri dimakamkan di Martajazah, Bangkalan, Madura, dan meninggal pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau sekitar tahun 1925 Masehi. Nah, beliau juga dimakamkan di Pesarian Syekh Muhammad Khalil, tepatnya di daerah Martajazah, Bangkalan, Madura. Baik, itulah kisah singkat dari Syekh Khalil Bangkalan. Untuk yang selanjutnya, kita akan menceritakan tentang sosok khalifah dari Timur Tengah, yaitu Harun ar-Rasyid. Lalu kapan dan di mana Harun ar-Rasyid sendiri dilahirkan? Baiklah, ia lahir di Rai tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Selain itu, dia wafat juga di Rai tahun 194 Hijriah atau 809 Masehi. Aku sempat baca di buku yang di situ dijelaskan kalau masa pemerintahan Harun ar-Rasyid itu sempat menjadi masa kejayaan untuk umat Islam. Benar gak itu? Iya betul. Banyak prestasinya yang membuat agama Islam mencapai sebuah puncak kejayaan atau masa keemasan yang sering disebut dengan The Golden Age of Islam. Oh iya kak, kira-kira juga gimana kondisi masyarakat saat masa pemerintahan Harun ar-Rasyid kak? Ya, jadi waktu itu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid sendiri, masyarakat mengalami banyak sekali kemakmuran dan kemajuan dalam berbagai bidang. Salah satu kaum yang mengalami kemakmuran yaitu kaum cendekiawan dan ulama. Untuk kebijakan sendiri, terus bagaimana solusi beliau untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan buat rakyatnya Pak? Jadi beberapa yang beliau lakukan untuk menjamin dan mensejahterakan rakyatnya yaitu dalam bidang pertanian sendiri Pak. Beliau membuat dan membangun berbagai irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petaninya. Selain itu, dalam bidang keilmuan, beliau membangun Majelis Al-Hikmah yang berfungsi sebagai universitas, perpustakaan, dan juga tempat kajian keilmuan. Dan dalam bidang politik, beliau membangun Majelis Al-Mudzakarah yang berfungsi untuk membahas berbagai masalah politik yang dilakukan bersama dengan para menteri dan juga ulama-ulama. Katanya Khalifah Harun itu punya perhatian besar dalam bidang pendidikan. Terus apa saja bentuk perhatian beliau di bidang keilmuan tersebut? Jadi salah satu bentuk perhatian beliau dalam bidang ilmu yaitu dengan mengadakan suatu sayembara yang ditujukan untuk semua orang agar mereka berlomba-lomba menerjemahkan buku ke dalam bahasa Arab. Jadi siapa yang bisa menerjemahkan buku ke dalam bahasa Arab, mereka akan diberi hadiah seberat buku tersebut berupa emas. Untuk pertanyaan selanjutnya, dikisahkan dalam 1001 malam bahwa pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid hidup beberapa figur ulama terkenal pada zaman tersebut. Siapa saja kan mereka? Jadi di masa Harun ar-Rasyid berkuasa, banyak sekali ulama-ulama yang lahir dikarenakan Baghdad merupakan pusat kota keilmuan. Salah satu dari mereka yaitu Ibnu Sina yang merupakan bapak ilmu kedokteran modern. Baik, itulah kisah singkat dari Harun ar-Rasyid dan juga Syekh Khalil Bangkalan. Untuk kisah yang lebih lengkap lagi, kalian bisa mencarinya di internet ataupun bertanya kepada narasumber. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.